ketika beliau mengatakan tadi kasus bendahara partai besar waktu 2009, saya ketua komite etik yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik di mana beliau saya periksa. Saya tanya beliau, siapa yang suruh Anda keluar negeri? Dia bilang, buka dulu tutup dulu CCTV. Saya bilang nggak bisa, ini SOP harus pakai CCTV. Kedua saya tanya, Anda tahu nggak waktu di Singapura ada panggilan penyidik? Tahu? Kenapa Anda tidak datang? Saya mau datang tapi saya dilarang, tidak boleh datang. Nah, jadi artinya bahwa ada skenario, mekanisme yang ketika suatu kegiatan itu melibatkan unsur, melibatkan oknum, melibatkan pejabat, melibatkan instansi, maka kemudian itu menjadi masalah. Padahal kan siapa sih ini Harun Masiku? Beliau juga barangkali juga tidak kenal, apalagi saya tidak kenal. Tapi kok menjadi persoalan besar karena ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Oke, ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Siapa sih sebetulnya Harun Masiku? Mungkin Pak Andreas tahu siapa Harun Masiku, seperti apa sepak terjangnya di PDIP sebelumnya? Saya pertama saya suka dengan judul ini, teka-teki Harun Masiku. Dan acara ini namanya acara dua sisi. Ya, teka-teki ini kan harus dijawab. Kalau tanya siapa Harun Masiku, cari di medsos deh. Saya sendiri tidak tahu persis. Tapi pernah ketemu tidak? Kan pernah sama-sama berada di pernah lihat PDIP. di salah satu acara atau ya, tapi kenal persis saya nggak kenal. Tapi ya kan zaman ini kan bisa menelusuri orang dari jejak apa yang ada di medsos kan. Tidak terlalu sulit juga gitu. Atau lewat keluarganya atau kan tidak sulit juga sebenarnya. Kalau mau tanya teka-teki dia ada di mana, ya tanya ke pihak keamanan, suruh pihak keamanan cari, atau ada salah satu majalah yang cukup tahu cukup detail tentang perjalanan dan tentang gerak-gerik dari Harun Masiku ini, ya mungkin mereka lebih tahu gitu. Tapi saya lebih suka menjawab teka-teki atau melihat dari sisi lain teka-teki peran daripada Harun Masiku ini. Tadi kan Dinda Donald sudah sampaikan bahwa di sini kan ada aktor-aktor kan. Kalau kita lihat dari peristiwa ini kan ada aktor. Salah satu aktor, katakanlah aktor utama itu atau beberapa aktor utama itu sudah tertangkap. Sekarang sudah di tahanan. Aktor yang lain saya kira ini aktor pendamping lah. Ini kalau di dalam film ini peran pendamping ini. Harun Masiku pendamping atau gimana? Nah, justru di situ. Harun Masiku ini perannya dia sebagai aktor utama. Katakanlah kalau dia aktor utamanya itu apa? Apakah dia penyuap seperti yang diberitakan selama ini, ataukah dia aktor sebenarnya ditipu, korban dari penipuan? Di sini ya, artinya kan kita harus lihat dari sisi yang lain juga gitu. Jangan kita hanya kenapa? Karena sekarang konstruksi yang dibangun, konstruksi dia sebagai penyuap. Itu kan yang sekarang ada. Sehingga akhirnya ditangkap. Tapi saya juga bisa melihat bahwa dia ini mungkin ada kemungkinan dia adalah korban penipuan yang terjadi di dalam peristiwa ini. Artinya gini, sehingga kemarin waktu ditanya di mana Harun Masiku, menurut saya lebih baik dia muncul dan dia jelaskan UMI. Dan kemudian sampaikan, beberkan. Kenapa? Karena dilihat dari konstruksi peristiwa ini sebenarnya proses ini kan sudah berjalan baik, sudah berjalan cukup lama. Kalau Pak Hasto tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya sederhana masalah PAW, dan partai punya hak untuk mengajukan itu gitu. Dan kebetulan di sini adalah Harun Masiku. Baik. Nah, Harun Masiku ini pasti dari awal sudah dijanjikan bahwa dia akan diperjuangkan atau bisa diperjuangkan untuk jadi anggota DPR, jadi anggota terpilih, menggantikan. Dan itu kalau kita baca dari peristiwa proses itu kelihatan bahwa dia pasti, dan ini pemain perantara ini yang menjanjikan ini. Pemain perantaranya siapa? Iya, yang sekarang tertangkap kan. Oke. Bersama dengan ini. Oke. Sehingga bahkan sampai dengan tanggal 6 ya, tanggal 6 itu sebenarnya sudah diputuskan. Sudah diputuskan bahwa Untuk PAW, di pleno bahwa itu tidak mungkin, dan
Si aktor lain itu juga sudah mengatakan bahwa dia juga ada di dalam rapat itu. Tapi pemain perantaranya bukan Sebentar, caleg-caleg yang gagal bisa, juga. saya jelaskan. Dia juga ada di dalam rapat itu dan sudah diputuskan bahwa tidak mungkin gitu. Tapi masih dimintain juga duit. Di sini kan sebenarnya dia masih juga memberikan duit itu. Artinya ada janji-janji khusus gitu. Bahwa kau masih bisa jadi anggota DPR, tambah lagi duitnya. Store lagi ke sini. Jadi dalam konstruksi ini dia sebenarnya korban. Oke, baik.